Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Cahaya Iman, Dakwah Islam dan Inspirasi. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga Allah berlimpah kesehatan serta kelancaran aktivitas untuk kita semua. Di video kali ini, kita akan berbagi ilmu tentang amalan selesai sholat yang rugi sekali jika ditinggalkan. Setelah selesai mengerjakan sholat, hendaknya tidak langsung beranjak pergi, karena dianjurkan untuk berzikir dengan zikir-zikir yang disyariatkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja zikir yang sahih yang telah Rasulullah ajarkan? Dan tahukah sahabat, ada zikir yang jika rutin kita lakukan akan mempermudah kita masuk ke surganya Allah dan mampu menghapus dosa walau sebanyak buih di lautan. Zikir apakah itu? Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe untuk berlangganan, aktifkan lonceng pada layar Anda untuk mendapatkan update video lainnya. Silakan klik tombol like dan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih bermanfaat untuk orang lain. Zikir setelah sholat. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, berzikirlah kepada Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada yang bertanya, wahai Rasulullah, kapan doa kita didengar oleh Allah? Beliau bersabda, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3499, dihasankan Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Dan dalam berzikir setelah sholat, hendaknya mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Zikir-zikir yang sahih setelah sholat diantaranya: yang pertama, membaca istighfar sebanyak 3 kali dan membaca doa Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Yang kedua, membaca tahlil dan doa yang telah diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang keempat, membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, dan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 597, barang siapa yang berzikir setelah selesai sholat dengan zikir berikut, maka akan ampuni semua kesalahannya walaupun sebanyak buih di lautan. Yang kelima, membaca ayat kursi. Sebagaimana hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 9928, Tobrani nomor 7532, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 6464. Yang keenam, membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yang ketujuh, membaca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kedelapan, membaca doa Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang kesembilan,
membaca doa Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nah sahabat, sudah tahu zikir mana yang tak menghalangi kita untuk masuk ke surga? Dan zikir apa yang dapat menghapus dosa kita walau sebanyak buih di lautan? Ya, mereka adalah ayat kursi dan bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Adapun keutamaan dari ayat kursi ini adalah: yang pertama, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, sebagaimana yang ada pada pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah kepada Ubay bin Ka'ab. Ayat mana yang paling agung dalam kitabullah? Ubay menjawab, ayat-ayat kursi. Maka beliau SAW menepuk dada Ubay kemudian berkata, wahai Abu Mudhir, semoga engkau berbahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Ayat kursi dikategorikan sebagai ayat yang paling agung karena di dalamnya terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Yang kedua, keagungannya melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Yang ketiga, salah satu bacaan zikir sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, apabila engkau mendatangi tempat tidur di malam hari, bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga waktu pagi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, salah satu sebab masuk syurga. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian. Beberapa hadis di atas menunjukkan keutamaan pada ayat kursi. Apabila kita merutinkannya, maka tidak akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Apabila kita merutinkannya, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Hendaknya setiap muslim bersemangat untuk hal yang bermanfaat bagi dirinya, terkhusus untuk akhiratnya. Ayat kursi sendiri bukanlah ayat yang panjang dan sulit untuk dihafal. Begitu juga bacaan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.